Yesus bukan Allah. Buktinya apa? Kalau Yesus itu Allah, ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas jurusnya seorang ustadz dalam membelokkan kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, ada seorang calon mualaf dan dia disyahadatkan. Sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat, maka seorang ustadz terlebih dahulu menjelaskan tentang siapa Yesus kepada seorang calon mualaf ini. Teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Yesus bukan Allah. Buktinya apa? Kalau Yesus itu Allah, malaikat tidak akan memberi kekuatan kepada Yesus. Ya. Dengan demikian ada bukti dari kitab Injil karangan Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 44 ini, Yesus bukan Tuhan. Di situ disebutkan malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, kalau malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, jelas Yesus itu lemah. Nah, buktinya apa? Diceritakan oleh Lukas, Yesus diberi kekuatan. Nah, jadi itu dia video singkatnya teman-teman. Pendek sebenarnya yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat. Jadi ini merupakan ayat handal ya, yang biasa dikutip oleh para polemikus muslim. Ada banyak ayat-ayat yang membahas tentang Yesus sebagai hamba, utusan, dan kemudian dia juga sebagai manusia. Maka mereka mengumpulkan ayat-ayat itu untuk menyerang kekristenan. Nah, teman-teman, kenapa Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat? Makanya saya pernah sampaikan kepada teman-teman muslim juga, kepada kita semua, bahwa ketika Anda membicarakan Yesus lapar, Yesus haus, Yesus tidur, Yesus diberi kekuatan, Yesus sebagai utusan, Yesus sebagai hamba, berarti Anda sedang membicarakan kapasitasnya sebagai manusia. Itu yang sering saya katakan. Berarti kalau kamu membicarakan semua itu, Anda sedang membicarakan kapasitasnya sebagai manusia, bukan kapasitasnya sebagai Tuhan. Nah, karena mereka membaca Alkitab itu teman-teman, itu tidak dari semua sisi. Mereka memandang Alkitab itu hanya dari satu sisi, dan kemudian mereka mengambil kesimpulan. Nah, saya pernah memberikan ilustrasi kepada teman-teman semua, bahwa polemikus muslim itu melihat Alkitab itu sama seperti melihat HP ini dari depan, hanya satu sisi, hanya dari depannya saja. Maka kalau kita melihat hanya dari depannya saja, maka yang kita lihat hanya layarnya saja, karena kita tidak melihat dari semua sisi. Kalau kita melihat dari semua sisi atau secara keseluruhan HP ini, maka kita akan menemukan ada colokan charger, ada tombol volume, ada tombol off on, ada kamera belakang, ada lampu. Kalau kita melihat dari semua sisi secara keseluruhan, maka kita akan menemukan. Namun kalau kita hanya melihat dari depan HP ini, maka yang kita temukan hanya layarnya aja, dan kita mengambil satu kesimpulan bahwa HP itu hanya layarnya yang ada. Tidak ada colokan chargernya, tidak ada
kamera belakangnya, tidak ada lampu belakangnya. Kalau hanya bagian depannya, makanya kita harus melihat secara keseluruhan. Itulah sebabnya kalau saya katakan kepada teman-teman semua, ketika Anda membicarakan tentang Yesus tidur, makan, diberi kekuatan oleh malaikat, maka Anda sedang membicarakan kapasitasnya sebagai manusia. Nah, teman-teman, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada saat itu Yesus diberikan kekuatan oleh malaikat. Kenapa? Karena ada ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa Yesus itu merasa takut ya. Takut karena apa? Bukan takut seperti kita takut kepada binatang-binatang buas ya. Tetapi ketakutan yang dimiliki oleh Yesus itu, saya pernah jelaskan bahwa sama halnya ketika rumah kita terbakar, kemudian anak kita ada di dalam, maka setakut apapun kita dengan api itu yang mengancam nyawa keluarga kita dalam rumah itu, maka kita harus terobos untuk menyelamatkan keluarga kita di dalam. Nah, demikian Yesus. Maut sekalipun dihadapi, dia terobos itu agar manusia diselamatkan. Nah, itulah sebabnya bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Nah, kalau kita bicara dia diberi kekuatan oleh malaikat, berarti kita sedang membahas kapasitasnya sebagai manusia yang seutuhnya. Dan dia dibuat lebih rendah dalam waktu yang singkat. Nah, teman-teman, boleh kita melihat Ibrani 2 ayat 7. Di situ dikatakan, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi dalam waktu sementara itu Yesus itu dalam kapasitasnya sebagai manusia, bahkan dalam posisinya sebagai hamba, maka dia diberi kekuatan oleh malaikat itu. Kita sedang berbicara kapasitasnya sebagai manusia ya. Kita belum membicarakan posisinya sebagai Tuhan atau kapasitasnya sebagai Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Ibrani 1 mulai dari ayat 6 sampai ayat 9 nanti teman-teman ya. Ibrani 1 ayat 6. Perhatikan baik-baik. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, yang dimaksud di situ adalah Yesus, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, bayangkan teman-teman bahwa semua malaikat itu harus menyembah Yesus. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur 97 ayat 7. Ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Tetapi tentang anak, tentang Yesus, ia berkata, tahtamu ya Allah. Bahkan di sini disebut Yesus itu sebagai Allah. Nah, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dan itu sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Mazmur. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, itulah sebabnya Yesus mengklaim dirinya ya, bahwa dia pernah dinubuatkan di dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab Mazmur, dan juga kitab para nabi. Nah, jadi sudah jelas di ayat 8 ini, Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah, disebutkan anak itu sebagai Allah yang mempunyai tahta. Ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, teman-teman, itu sudah jelas bahwa malaikat menyembah Yesus, dan tentang anak itu
disebut sebagai Allah yang memiliki tahta. Nah, makanya jangan lihat satu ayat saja. Biasakan, buat saudara kita polemikus muslim, biasakan membaca Alkitab itu secara keseluruhan. Jangan hanya ngutip ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia saja, sehingga kamu langsung mengambil satu kesimpulan, klaim-klaim sembarangan. Nah, jadi ketakutan yang dimiliki oleh Yesus yaitu ketakutan yang menerobos maut demi menyelamatkan manusia, dan itu dalam waktu sementara. Dan ketakutan tersebut merupakan ketakutan yang mewakili ketakutan manusia akan hukuman dosa itu. Karena Yesus pada saat itu sebentar lagi dia akan menanggung seluruh dosa umat manusia di atas kayu salib. Jadi dia sedang mewakili ketakutan kita. Sama seperti Adam waktu jatuh ke dalam dosa. Mereka takut bersembunyi dari hadapan Allah. Dan kemudian Allah mendatangi mereka dan memberikan hukuman bagi mereka. Nah, jadi Yesus dia sedang mewakili ketakutan umat manusia akan hukuman dosa itu. Itulah ketakutan yang menerobos maut demi menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya Yesus dikatakan dia telah mengalahkan maut. Jadi itu dia teman-temannya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa apa yang dibaca oleh Ustadz dari Lukas itu mengenai Yesus diberi kekuatan itu sama sekali tidak membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Justru membuktikan bahwa Yesus adalah hamba. Yesus adalah manusia yang seutuhnya. Bukan mengambil ayat itu dan kemudian diangkat dan kemudian disimpulkan ini buktinya Yesus bukan Tuhan. Itu terbalik. Justru ayat itu diangkat sebagai bukti bahwa Yesus itu seorang hamba. Sesuai dengan Filipi 2. Yesus itu seorang manusia yang seutuhnya. Nah, jadi itu ayat itu membuktikan Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai hamba. Jadi jangan ngaur mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Alkitab. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.